Halo semuanya, pernah nggak sih waktu dengar kata penginjilan atau membagikan iman, tiba-tiba hati Anda rasanya berdebar atau malah jadi agak gelisah? Wajar kok, Anda nggak sendirian. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita akan membedah sebuah topik yang super penting buat iman kita. Panggilan setiap orang Kristen. Coba deh, ambil napas dalam-dalam sebentar. Rileks saja. Karena sebetulnya, membagikan kabar baik itu sama sekali bukan beban berat yang harus kita pikul sendirian. Konsep aslinya jauh lebih sederhana dan sejujurnya sangat indah. Ibaratnya sesederhana menabur benih iman. Oke, biar kebayang, ini alur obrolan kita hari ini ya. Pertama, kita bahas kenapa kita suka menyimpan iman buat diri sendiri. Kedua, kita lihat metafora sang petani. Ketiga, apa sih bedanya peran kita dan peran Allah? Keempat, ladang misi kita sehari-hari. Kelima, janji Roh Kudus. Dan terakhir, langkah iman apa yang bisa langsung kita ambil. Kita masuk ke bagian pertama, menyimpan iman untuk diri sendiri. Jadi, pertanyaannya gini, kenapa ya kita sering banget, bahkan hampir selalu menyimpan iman kita cuma buat diri sendiri? Coba deh kita jujur sama diri sendiri sebentar. Kenapa kita ragu? Apa karena takut ditolak sama teman nongkrong atau keluarga sendiri? Atau mungkin Anda merasa, aku kan nggak sekolah teologi, nggak paham ayat-ayat rumit. Atau ya sekedar ngerasa canggung aja kalau tiba-tiba ngebahas hal rohani di tengah obrolan santai. Coba ingat-ingat lagi momen di mana Anda sebenarnya pengen cerita soal Tuhan, tapi akhirnya milih diam. Sering banget kan? Dengar kata penginjilan aja udah sukses bikin telapak tangan kita keringetan duluan. Padahal tahu nggak sih, ada paradoks yang cukup besar di sini. Di luar sana tuh banyak banget orang yang sebenarnya lagi butuh banget yang namanya pengharapan. Mereka ini lelah sama kehidupan, lagi nyari makna, dan jujur aja, mereka sebenarnya udah siap loh untuk mendengar dan merespons pesan Injil tentang hidup yang kekal. Tapi, ya itu tadi, kalau kita mau belak-belakan, banyak dari kita malah menyembunyikan pesan ini rapat-rapat. Kita menahan satu-satunya kabar baik yang paling dibutuhkan dunia dan menyimpannya seolah-olah itu cuma eksklusif buat kita sendiri. Kita terkurung sama rasa ragu yang ironisnya kita ciptakan sendiri. Nah, ini bawa kita ke bagian kedua, metafora sang petani. Terus gimana dong cara ngatasin rasa cemas tadi? Nah, Rasul Paulus punya jawaban yang luar biasa cerdas dan relevan banget sampai hari ini. Di kitab 1 Korintus, Paulus ini nggak pakai bahasa akademis yang kaku atau teori teologi yang melangit buat ngejelasin soal penginjilan. Enggak, dia justru pakai perumpamaan dari kehidupan sehari-hari pada zaman itu, yaitu metafora seorang petani di ladang. Bayangin aja, pekerjaan membagikan iman itu disamain sama pekerjaan petani. Ini adalah gambaran yang sangat membumi, sangat nyata. Dan kalau Anda benar-benar pahami maknanya, wah, ini bisa langsung membebaskan kita dari beban mental yang selama ini kita pikul. Coba resapi baik-baik ayat ini ya. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang menumbuhkan. Itu dari 1 Korintus 3 ayat 7. Coba bayangin proses alamiahnya. Ada orang yang nyangkul tanah keras, masukin benih kecil ke dalamnya. Terus ada orang lain yang datang bawa air buat nyiram tanah kering itu. Keduanya cuma ngelakuin pekerjaan fisik kan? Tapi kehidupan misterius yang bikin cangkang benih itu pecah, yang dorong tunasnya nembus tanah gelap sampai akhirnya kena sinar matahari, itu mutlak karya ajaib dari Tuhan. Pesan ini tajam banget, tapi di saat yang sama, ini tuh benar-benar ngangkat beban berat dari pundak kita. Masuk ke bagian ketiga ya, peran kita versus peran Allah. Yuk kita bandingin pembagian tugas ilahi ini. Ternyata porsinya beda jauh loh. Tanggung jawab kita itu kalau dipikir-pikir simpel banget. Cuma menanam dan menyiram. Artinya apa? Mengasihi sesama, jadi saksi kebaikan Tuhan lewat hidup kita sehari-hari, dan mendoakan teman-teman kita. Udah, itu aja bagian kita. Terus bagian Tuhan? Nah, tanggung jawab Allah adalah memberikan kehidupan. Dialah yang menumbuhkan benih iman itu di dalam hati mereka. Selama ini, kita sering banget kerasa capek dan overthinking karena tanpa sadar, kita lagi nyoba ngambil alih kerjaannya Tuhan. Kita merasa kitalah yang harus jago debat, meyakinkan orang, atau mengubah hati yang keras. Padahal cuma Allah lewat kuasa Roh Kudusnya yang bisa ngelakuin pekerjaan seberat itu. Jadi intinya gini, tugas utama kita itu cuma satu, setia. Keberhasilan penginjilan itu nggak diukur dari berapa banyak orang yang langsung nangis dan bertobat saat itu juga waktu dengerin Anda. Sama sekali nggak. Respon mereka terhadap Injil bukan bergantung pada seberapa jago Anda merangkai kata. Tanggung jawab kita tuh sekedar setia memberitakan kabar baik tentang hidup yang kekal. Dengan kesadaran penuh kalau hasilnya ya bergantung sepenuhnya sama Roh Kudus. Kita tabur dengan kasih, kita siram pakai doa, dan setelah itu ya kita bisa tenang, kita bisa istirahat dalam kepastian bahwa Tuhan yang akan memanennya di waktunya yang paling tepat. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, ladang misi sehari-hari.
Seringkali kan, kalau dengar kata ladang misi, yang kebayang di kepala kita itu harus pergi nyebrang benua ke pelosok dunia atau berdiri di atas mimbar gereja yang megah. Padahal, sama sekali nggak selalu begitu. Ladang misi Anda itu sebenarnya udah terhampar jelas di depan mata Anda setiap hari. Di mana? Ya di tempat kerja, di meja teman sekantor Anda, di lingkungan tempat tinggal, tetangga yang tiap hati papasan pas lagi nyapu halaman, di keluarga Anda sendiri waktu lagi makan malam bareng, dan di grup WhatsApp atau tongkrongan teman-teman Anda. Justru di tempat-tempat yang kelihatannya biasa banget inilah Anda menghabiskan sebagian besar waktu hidup Anda. Yaitulah ladang misi Anda yang sebenarnya. Dan jujur, pesan ini tuh personal banget buat Anda. Tuhan tuh nggak lagi nyari orang lain yang katanya lebih ahli atau lebih suci. Enggak. Tuhan mau pakai Anda. Tepat di tempat Anda berada saat ini juga. Dimanapun Anda lagi jalan bareng orang lain, entah pas lagi ketawa-ketawa, pas lagi pusing sama kerjaan, atau pas lagi dengerin curhatan sedih mereka. Di momen-momen itulah, Allah mau bawa kabar baik tentang Yesus lewat hidup Anda. Anda sama sekali nggak butuh panggung yang spektakuler kok. Ladang misi yang paling subur itu letaknya ya persis di mana kaki Anda berpijak hari ini. Lanjut ke bagian kelima, janji Roh Kudus. Oke, sampai sini mungkin masih ada rasa, tetap aja deg-degan. Nah, kalau Anda ngerasa gitu, pegang satu kebenaran ini kuat-kuat. Anda itu nggak pernah sendirian dalam panggilan ini. Nggak sedetik pun Anda ditinggalin. Tuhan udah berjanji kalau Rohnya sendiri yang bakal terus nyertai Anda, jalan bareng Anda, ngehibur kalau lagi down, dan nuntun setiap langkah kecil yang Anda ambil. Kehadiran Roh Kudus inilah jaminan terbesar, garansi absolut kita bahwa kita itu pasti dimampukan untuk melakukan pekerjaan yang nilainya kekal ini. Dan yang bikin lebih tenang lagi, janji Tuhan ini sangat amat praktis buat ngatasin kelemahan kita. Kan kita sering panik tuh mikir, nanti ngomong apa ya? Kalau ditanya yang susah-susah gimana? Kan aku nggak hafal ayat. Tenang. Berdasarkan janji Tuhan di Matius pasal 28 ayat 20, Allah sendiri yang akan ngasih Anda kata-kata yang tepat untuk diucapin pas di momen Anda berani melangkah dalam iman. Jadi, stop ngerasa harus hafal teologi tebel-tebel atau nyiapin skrip yang sempurna. Yang Anda butuhin tuh cuma hati yang taat dan kemauan buat buka mulut dengan kasih. Sisanya, biar Tuhan yang atur. Dan akhirnya bagian keenam, langkah iman selanjutnya. Nah, sekarang saatnya kita praktikkan semua obrolan kita ini. Gimana caranya? Ada 3 langkah simpel yang bisa langsung Anda lakuin. Pertama, ambil waktu sejenak, diam dan pikirin. Kira-kira siapa ya satu orang yang belakangan ini terus-terusan ditaruh Tuhan di hati dan pikiran Anda? Kedua, siapin diri Anda. Siapin hati, turunin ego, biar kita bisa ngobrol dari hati ke hati tentang Kristus secara tulus tanpa menghakimi. Dan ketiga, berdoalah. Mintalah keberanian ilahi dari Tuhan hari ini juga. Minta supaya semua rasa takut, gengsi, atau canggung Anda diganti sama kasih yang tulus buat orang tersebut. Karena pada akhirnya, teman-teman, inilah puncak dari semuanya. Doa terbesar kita adalah supaya transformasi, kedamaian, dan karya luar biasa yang udah Allah mulai di dalam hidup Anda. Kasih karunia yang udah nyelamatin Anda itu loh. Nggak cuma mentok berhenti di diri Anda sendiri. Harapan terbesarnya adalah anugerah itu bisa Anda tabur, Anda siram, lalu lewat hembusan napas Roh Kudus, benih itu pelan-pelan berakar kuat, tumbuh subur, dan berbuah lebat di kehidupan orang-orang di sekitar Anda. Indah banget kan? Jadi sebagai penutup, coba renungkan satu pertanyaan ini baik-baik. Siapa yang saat ini sedang Allah persiapkan untuk mendengar kabar baik dari mulut Anda hari ini? Coba, wajah siapa yang barusan terlintas di pikiran Anda? Tolong, jangan abaikan dorongan itu ya. Mulailah menabur benih itu dengan penuh sukacita, jangan takut, dan teruslah melangkah dalam iman yang mengubahkan. Tuhan memberkati.